Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa NU Online Cilacap yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di bulan istimewa, bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkan atas seluruh orang-orang yang beriman untuk menjalankan puasa. Puasa ini berasal dari bahasa Sanskrit, upawasa. Upa itu mencari, wasa itu keridhaan zat yang maha kuasa. Dan di dalam bahasa Arab disebutkan as-saumu ay al-imsak. Berpuasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Al-imsaku anil akli was-surbi wal jima'i. Menjaga diri, menahan diri dari al-akli, makan, was-surbi dan minum, wal jima'i dan berhubungan dengan perempuan, minal fajri dimulai dari waktu fajar, waktu subuh, ila ghurubis syamsi hingga tenggelamnya matahari. Nah, tetapi sungguh puasa ini tidak hanya rutinitas untuk menahan diri dari makan, minum, berjima. Tidak semata-mata itu. Rasulullah menegaskan, "Laisa siyami anil akli was-surbi." Bukanlah dinamakan puasa kalau ia hanya menahan diri dari makan dan minum. Tidaklah sempurna puasa seseorang kalau ia hanya bisa menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib, hingga ghurub. Tetapi walakin nasyami, tetapi orang yang berpuasa sesungguhnya adalah anil lagwi warrafas. Ia juga harus menahan diri dari dosa-dosa yang diakibatkan oleh al-laghu. Laghu ini perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak menimbulkan kebaikan, perkataan yang tidak memberi nilai positif. Itu al-laghu. Warrafas, rafas ini ismun jami'un, kalimat global yang menyebutkan tentang kehendak laki-laki kepada perempuan. Jadi kalau orang Jawa bilang rofas itu sing saru-saru lah, mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan perempuan bagi laki-laki. Dan sebaliknya juga, rofas itu sesuatu yang berkaitan dengan nafsu kelaki-lakian bagi perempuan. Ini sesuatu yang rofas namanya. Nah, hanya melakukan sesuatu yang al-lagha, yang tidak memiliki manfaat langsung, yang tidak memberi nilai kebaikan, ar-rafas, sesuatu yang menjurus pada seksualitas, ini saja sudah dipandang puasanya tidak sah. Maka ada klasifikasi puasa yang dibuat oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali tentang pertama puasa awam, puasa umum, puasa tingkat umum yang ia hanya menahan diri dari makan minum bersetubuh sejak fajar hingga ghurub. Terus kemudian ada saumil khawas, puasa kalangan tertentu. Tidak hanya ia menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa kemudian menjaga inderanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mulutnya, matanya, hidungnya, tangannya dilakukan betul-betul ikut al-imsak, menahan diri dari melakukan sesuatu yang lagha, yang tidak bermanfaat. Ada puasa khawasil khawas, puasa kelas istimewa, puasa di mana keseluruhan indranya, hatinya itu betul-betul dihadirkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia hanya berbicara, hanya berkata, hanya bertindak, bahkan
menggerakkan, hanya berpikir, hanya menggerakkan hati untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan ini ada penekanan khusus bagaimana kita menghadirkan puasa di dalam keseharian kita, termasuk di dalam kita melakukan komunikasi dengan media sosial, media massa. Karena jangan sampai kemudian perut kita lapar karena kita berpuasa, mulut kita bau karena kita sedang berpuasa, tetapi kita masih melancarkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang tidak baik melalui media sosial, sehingga itu kemudian berpotensi menjadi sesuatu yang tidak baik. Kita mengenal ada salah satu hadis yang sangat dikenal, waktu itu dikenal dengan hadisul ifki, hadis yang menceritakan tentang isu yang dikembangkan kepada zaujatun Nabi Ummahatul Mukminin Aisyah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anha. Aisyah ini suatu saat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, dan usai berperang kemudian rombongan muslim bersiap untuk kembali ke Madinah. Nah, Sayyidatina Aisyah ketika sudah disiapkan tandunya, mau dinaikkan ke unta beliau, kemudian beliau menyempatkan diri untuk qadil hajat. Nah, selesai qadil hajat, sudah akan kembali ke rombongan, ternyata diraba-raba kalung beliau putus, sehingga beliau memutuskan untuk kembali ke tempat qadil hajat, ke tempat buang hajat. Dan kita tahu memang tradisi dulu di Madinah itu kalau buang hajat tempatnya agak jauh. Kalungnya ketemu, ketika kembali ke rombongan ternyata rombongan sudah berangkat, unta sudah berangkat, tandunya sudah diangkat oleh para sahabat, dinaikkan ke unta. Dan karena memang postur tubuh Sayyidatina Aisyah itu kecil, karena waktu itu beliau usianya masih belasan ya, katakanlah dinikah oleh Rasulullah pada usia 9 tahun, kemudian tidak lama kemudian hijrah, artinya belum usia yang tua, masih muda. Rupanya beliau ketinggalan rombongan. Nah, karena ketinggalan rombongan, kemudian istirahat di tempat di mana pasukan muslim berkumpul. Dan ada salah satu sahabat, Sofwan, yang di belakang, karena memang beliau sebagai sapu bersih, apakah di belakang masih ada rombongan atau tidak. Nah, ketika beliau menemukan Sayyidatina Aisyah di tempat istirahatnya seorang diri, kemudian beliau beristirja dengan keras, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Sayyidatina Aisyah terlambat rombongan. Nah, kemudian sahabat Sofwan ini menempatkan untanya untuk Sayyidatina Aisyah naik, dan diantarlah Sayyidatina Aisyah ke Madinah naik unta beliau. Dan kesaksian Sayyidatina Aisyah selama dalam perjalanan sama sekali tidak mendengar suara dari sahabat Sofwan ini, kecuali yang Sayyidatina Aisyah dengar adalah kalimat istirja yang keras itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena mengenali zaujatun Nabi tertinggal di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ini kemudian dikembangkan sedemikian rupa oleh orang-orang Madinah Al-Ansari yang mereka membenci Rasulullah. Dan salah satu yang paling depan mengabarkan bahwa istri Nabi telah berselingkuh itu adalah sahabat yang dikenal, ini memang pimpinan para munafikun, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini petinggi di Madinah. Beliau kalau sholat persis di belakang Nabi. Beliau menyatakan keimanan dan keislaman. Tetapi walaupun sholatnya di belakang Nabi, selalu saja mencari celah, karena kehadiran Nabi di Madinah saat itu mengusik
keberadaan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ia menganggap bahwa dengan orang-orang rame-rame di Madinah mengeluh-elukan Rasulullah Muhammad SAW, maka ia membahayakan eksistensi Abdullah bin Salul dan lain-lain ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, karena dia merasa tersaingi, maka mencoba untuk terus mencari celah bagaimana agar kepercayaan orang Madinah terhadap Nabi, terhadap Rasul ini berkurang. Nah, ketika mendengar rombongan sudah sampai Madinah, tetapi Sayyidatina Aisyah di belakang hanya berdua dengan Sofyan, ini dikembangkanlah isu cerita bahwa Sayyidatina Aisyah telah berselingkuh. Dan dampak dari fitnah ini luar biasa. Padahal waktu itu belum ada medsos, belum ada Facebook, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube, tetapi sudah viral, sudah luar biasa, sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi ini percaya dengan cerita ini, menganggap bahwa benar adanya istri Nabi berselingkuh, bahwa keluarga Nabi ini bukan keluarga yang baik. Maka buat apa percaya kepada Nabi? Bahkan nyaris terjadi pertempuran besar antara dua suku besar pendukung Nabi, yakni Bani Aus dan suku Aus dan suku Khazraj. Nyaris terjadi pertumpahan darah, sampai dengan dalam waktu diceritakan di dalam hadis tersebut, 1 bulan Sayyidatina Aisyah ini tidak keluar. Tetapi bukan tidak keluar karena beliau mendengar desas-desus ini, karena beliau memang betul-betul sakit dan hanya keluar malam dengan keluar malam kalau pas buang hajat itu dengan orang dekat beliau. Itu pun suatu saat di jalan kerudung Sayyidatina Aisyah kecantel pagar, itu sampai keluar, "Hala kayak Fatimah, celaka engkau Fatimah." Karena menganggap ini Fatimah sudah betul-betul mohon maaf Aisyah, "Hala kayak Aisyah." Karena menganggap Sayyidatina Aisyah ini sudah betul-betul berselingkuh, perempuan yang tidak baik. Dan itu terus berkembang di kalangan Madinah. Sementara Rasulullah bersikap seperti biasa dengan Sayyidatina Aisyah. Bahkan kalau ketemu, "Kaifa haluk ya Humaira, bagaimana kabar engkau wahai yang pipinya kemerah-merahan?" Mesra sekali. Tetapi setelah itu kemudian Rasulullah pergi menunggu wahyu yang menjelaskan tentang ini, dan sebulan kemudian turunlah penjelasan dari Allah yang kita lihat di dalam surat An-Nur ayat 11, bahwa sesungguhnya yang menyebarkan aib berita bohong ifki itu tersebut adalah orang dari kalangan muslimin sendiri, yakni Abdullah bin siapa tadi? Ini. Nah, bahayanya menyebarkan berita bohong ini luar biasa. Nyaris terjadi perang saudara. Bahkan ada yang dipermalukan, ada yang direndahkan, ada yang betul-betul dirugikan. Maka kemudian digambarkan bahwa mereka yang suka menebarkan fitnah itu seperti ayyakula lahma akhi, seperti mereka makan daging saudaranya. Maka bulan ini bulan Ramadan, dan tidak hanya bulan Ramadan, tetapi bulan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita senantiasa dewasa di dalam bermedsos. Apapun yang kita terima, jangan serta-merta kita share, karena bukan tidak mungkin berita yang kita dapatkan, yang kita terima melalui media sosial ini adalah sesuatu yang bohong. Maka Allah mengajarkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik memberikan berita kepadamu, maka tabayyunlah, cari kebenarannya. Hari ini luar biasa, puasa minyak goreng langka karena ditimbun oleh orang-orang mohon maaf non-Islam. Ini kan berita bohong yang sengaja disebarkan untuk memunculkan permusuhan terhadap mereka yang beda agama. Belum lagi banyak sekali lah kita melihat bagaimana hoax yang berkembang di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ini sudah nyaris memecah belah antar sama kita. Belum hoax yang disebarkan oleh para politisi, luar biasa.
terus dikembangkan. Misalnya Pak Presiden menyatakan saya tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden, kemudian diedit, kata tidaknya dibuang menjadi saya setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan itu terus-menerus dikembangkan di dalam teori komunikasi. Kalau berita bohong itu berkali-kali diterima oleh orang dan tidak ada bantahan secara langsung, maka ia menjadi kebenaran. Maka sekali lagi, puasa tidak hanya semata-mata menahan diri dari makan, nganil akli wasurbi, dan minum, tetapi puasa ini adalah juga menahan diri dari al-laghaw, dari sesuatu yang tidak benar, sesuatu kalimat percakapan yang tidak baik, rafas, dan percakapan kalimat yang mengarah kepada sensualitas, mengarah pada nafsu antara laki-laki dan perempuan. Maka bermedsos bukan sesuatu yang terlarang kalau ia digunakan untuk menebar kebaikan. Bagaimana bermedsos ini, ber-WhatsApp, ber-Facebook, ber-YouTube, dan yang lain ini kita dikembangkan betul-betul untuk menambah ilmu kita. Sehingga kalau di dalam taklim ada syair, wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, wakun, dan jadilah engkau mustafidan, orang yang mendapatkan faedah, manfaat, minal ilmi, dari ilmu. Siapa mustafidan minal ilmi? Ya mereka yang menjadikan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi, menjadikan keseharian kita sebagai bukhuril fawaid, sebagai samudra kemanfaatan. Jadi setiap hari bagaimana dengan ber-WhatsApp, bagaimana dengan bermedsos, kita mendapatkan pengetahuan. Dan sekali lagi, kalau kita mendapatkan satu berita, informasi, share dari siapapun, jangan sekali-kali kita langsung telan mentah-mentah. Jangan langsung kita share, kita bagikan kepada orang, sehingga harapannya orang lain kemudian sepaham dengan apa yang kita terima tersebut. Tabayun. Karena bukan tidak mungkin mereka yang mengirimkan berita, link kepada kita, itu adalah kelompok-kelompok yang ingin memecah persaudaraan antar kita. Dewasa di dalam bermedsos adalah cerminan kedewasaan di dalam beragama. Kita melihat bagaimana isu-isu dikembangkan dengan tidak sehat, sehingga kemudian muncul demo berjilid-jilid. Ketika Menteri Agama mencoba melakukan pengaturan terhadap suara toa di masjid musola, sambil Menteri Agama kemudian membuat kalau misalnya kita orang Islam hidup di perumahan yang di situ banyak orang non-Islam, semuanya memelihara anjing dan anjingnya menggonggong bersamaan, bukankah kita terganggu? Dipelesetkan menjadi Menteri Agama menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Dan ini disebarkan luar biasa secara masif, sehingga mantan menteri, pengurus Majelis Ulama Indonesia, para habaib percaya dan menganggap Menteri Agama menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Lahirlah demo berjilid-jilid di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sayang sekali masyarakat kita ini tidak dewasa. Masyarakat kita, bahkan mereka yang berjubah, mereka yang mengatasnamakan agama, ketika menerima berita-berita seperti ini dan dipandang ini menguntungkan kelompok mereka, langsung di-share. Ada misalnya share-sharean, hati-hati mengkonsumsi telur karena ternyata telur sekarang ini adalah telur palsu, macam-macam. Dan kadang ibu-ibu mudah sekali menjadi korban hoax ini. Maka sekali lagi kami mengajak, mari kita dewasa di dalam menerima berita apapun yang masuk ke medsos kita. Sikapi, teliti, perhatikan, tabayun, cari sumber datanya, cari kalau mendapatkan video yang potongan, cari video utuhnya, gampang, searching aja di aplikasi YouTube misalnya, pidato Menteri Agama tentang ini, ketemu, oh begini asalnya, baru
Setelah itu, potongan yang memang tidak bermanfaat ini tidak usah disebar minimal. Syukur, ikut meyakinkan orang, kasih link yang benar bahwa yang hanya 49 detik ini adalah potongan yang dibuat oleh, mohon maaf, misalnya dibuat oleh mereka yang tidak menghendaki Indonesia dalam kedamaian. Ini link aslinya. Dan berita-berita lain yang banyak. Karena apa? Memang betul al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan sudah kalau pembunuhan sudah korbannya mati, selesai ya. Tetapi fitnah korbannya masih hidup, tetapi terus-terusan didera dengan pembunuhan dalam tanda petik, pembunuhan karakter assassination, pembunuhan semuanya, menambah pengetahuan. Maka hal-hal yang negatif, yang lawa, yang rafas di dalam konteks hadis Nabi ini akan dijauhkan. Dan tentu posisi ini tidak hanya bagi mereka yang berpuasa. Usai kita berpuasa, Rasulullah menyampaikan kita baru kembali dari jihad kecil, kita akan menuju jihadul akbar. Apa itu jihadul akbar? Jihad akbar kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan puasa kita menjadikan kita sosok yang kuat, sosok yang matang, sosok yang digambarkan takwun, sosok yang semakin meningkat kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syiyamakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.